Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin dan kali ini kita kembali akan membahas salah satu isu nasional yang sedang merebak ya di media sosial ataupun di masyarakat ya. Khususnya di daerah Tangerang ya, Tangerang dan Jakarta mungkin ya karena berdekatan nih. Karena baru saja terjadi hal goib yang ada di Tangerang ya. Kenapa hal goib? Karena baru saja ini ya tanggul bambu dibangun ya sejauh 30 kilometer yang hingga saat ini pemerintah kita tidak mengetahui siapa dalang dari pembangunan tanggul bambu ini teman-teman, ataupun pagar ya, pagar bambu pantai yang ada di Tangerang. Nah, ini video yang kedua ya, dan sesuai dengan judulnya kita akan mencoba menyusuri ujung utara dan ujung selatan dari pagar bambu pantai ini di Tangerang teman-teman. Biar tidak kosong-kosong banget pembahasannya ini karena ini penerbangan kurang lebih 22 menit ya, ataupun 20-an menit lah ya. Biar nggak kosong-kosong banget, saya coba akan mengutip dari tribunnews.com ya, media online yang berjudul "Warga Cerita Awal Mula Munculnya Pagar Laut di Tangerang. 5 truk bawa bambu dibangun di tengah malam." Nah, teman-teman, ini penerbangan dari sisi utara ya, sambil ini teman-teman. Jadi di ujung sekali itu adalah sisi utaranya dan kalian sudah bisa lihat ya ujungnya seperti apa. Nanti kita akan ke selatan ya. Saya akan mencoba semampu saya dan semampu drone ini ya untuk menuju ke sisi selatan ya. Karena drone juga pasti mempunyai kemampuan ini ya, sinyal ya. Kecuali saya pakai helikopter bisa menjelajahi ujung sampai ujung ya. Cuma nanti kita akan lihat seberapa mampu drone ini ya. Sekaligus saya mau tes jarak sebenarnya teman-teman. Jadi ini sebelum kita mulai pembahasan ya. Jadi waktu saya terbangin drone ini jujur, saya kan habis beli drone lah ya, atau saya habis upgrade lah drone saya. Saya nggak usah cerita ini drone yang mana. Yang penting ini drone adalah drone flagship ya. Kalau handphone itu handphone flagship. Nah harganya lumayan lah. Dan katanya sih sinyalnya tuh bisa sampai ya 10 kiloan lah ya, 10 kilo lebih. Kalau full lurus aja. Nah makanya saat ini saya mau coba sekalian apakah bener kan 10 kilo nih ya. Oke, kita akan mulai ya pembahasannya. Jadi kita mulai nih. Kemunculan pagar misterius di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten tengah menjadi pembicaraan publik nih. Pagar tersebut membentang sekitar 30 km dari pesisir Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Banten hingga ke pesisir Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, atau di Pulau Cangkir teman-teman. Di sebelah kanan itu kalau kalian lihat ya, itu ada Pulau Cangkir. Di situ juga saya baru saja wawancara salah satu pemuka agama di situ ya. Jadi ya intinya mereka tidak setuju dan sedih kenapa kampung mereka diacak-acak sama oknum-oknum yang katanya tidak mengetahui siapa dalang dari pemancangan bambu ini. Padahal kalau dipikir saat ini era super canggih, apa sih yang nggak bisa disadap? Apa sih yang nggak bisa diulik-ulik dari smartphone masyarakat di Indonesia ya? Semua bisa diulik kalau memang niat mau membongkar dalang ini. Sebenarnya kemarin saya sempat bahas juga sama dia ya, yang pemuka agama tersebut, bahwa kalau memang beneran niat nih mau dibongkar, gampang kok sebenarnya. Ini pelaku-pelakunya ini kan sudah ada beberapa orang tuh yang diwawancara, kumpulin aja handphonenya semua, sita,
habis itu disita, habis itu ya udah disadap ininya, WhatsApp-annya, ditelusuri WhatsApp-WhatsApp-nya, pasti ketahuan, nggak mungkin tidak ketahuan mandornya, pasti ketahuan mandornya, mandor pasti ada bosnya lagi, udah tarik terus ke atas, tarik ke atas, pasti ketemu kalau niat, teman-teman. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Saya punya pengalamannya, ini cerita sedikit nggak apa-apa ya, sambil kalian lihat aja nih ya penerbangan ya. Ini kejadian yang saya alami sendiri, membuktikan bahwa super canggih sekarang itu alat-alat dari pihak kepolisian ataupun aparat negara kita ya. Jadi kemarin itu saya sempat, mobil saya dicuri teman-teman, sempat dicuri, bukan dicuri maaf ya, dilakukan penggelapan. Kebetulan saya ada rental mobil ya, jadi mobil saya rental, terus dibawa kabur lah. Jadi ini kan penggelapannya. Jadi perbedaan pencurian dan penggelapan itu teman-teman, kalau pencurian itu perpindahan barangnya itu secara ilegal, jadi dia tanpa izin mereka ambil barang kita. Cuma kalau penggelapan, perpindahan barangnya itu pemilik barang tersebut mengetahui barang itu berpindah dan yang memegang barang kita itu dibawa kabur. Nah, itulah namanya penggelapan. Akhirnya pada situ saya mencoba untuk melapor ke pihak kepolisian. Cuma memang waktu di pihak kepolisian juga jujur saya agak lama sih prosesnya, itu hari. Akhirnya saya sampaikan ke dia bahwa saya konten kreator, kalau lama nggak diproses ini saya akan naikkan ke media. Akhirnya dia beneran proses, kebetulan itu hari juga saya melapor ke Propam. Akhirnya itu 3 hari teman-teman, itu langsung ditangkap pelakunya. Padahal sudah 2 bulan di ombang-ambing laporan saya, tapi setelah saya lapor ke Propam itu langsung cepat prosesnya, dan 3 hari teman-teman langsung ditangkap itu pelakunya setelah saya melakukan pelaporan di Polda Metro Jaya. Ini sebagai pengalaman pribadi saya ya. Jadi memang kalau memang betul-betul di tracking ini sangat mudah sebenarnya untuk ditangkap pelaku-pelakunya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pagar yang dipasang memanjang tersebut berada di sekitaran 1 km dari desa Kronjo. Jadi teman-teman, di Teluk Naga ini sebenarnya perbatasan dari Jakarta dan Tangerang. Situ kan memang sedang dibuatkan tol Kamal ya, tol Kaltara kalau nggak salah ya, Kamal Teluk Naga kalau tidak salah. Itu memang tol yang dibuat untuk mempermudah saudara-saudara kita yang di PIK 1 dan PIK 2, dan itu nyambung ke tol Insinyur Soeharto ataupun tol bandara teman-teman. Jadi perbatasan memang ya dibuatnya di Tangerang dan Jakarta. Nah, kita lanjut nih teman-teman ya. Pagar itu terbuat dari ratusan lebih bambu berukuran besar yang dipasang sejajar, dan belum diketahui siapa yang memasang pagar di tengah laut tersebut. Jajaran bambu tersebut seperti dipasang sebagai patok wilayah dikarenakan pemasangannya membentuk sebuah area. Jika dilihat dari dekat, bagian atas dari beberapa di antara baris-baris bambu itu ada yang dibuat membentuk jalan, ataupun itu ya di sisi warna putih itu kalau kalian lihat ya, itu dibikin kayak jalan. Jadi di atasnya itu ada karung-karung putih itu, terus ada isinya pasir teman-teman. Itu mungkin sebagai pemberat kali ya. Nah, di sini jujur saya agak saya zoom sedikit ya, karena sinyal di drone saya ini sudah mulai kuning menuju merah ya, jadi sudah mulai putus-putus nih, dan ini jaraknya ada sekitar 4 kilo ya dari titik saya terbangnya di Pulau Cangkir di situ teman-teman. Jadi ini pun posisi saya zoom 3 kali optical zoom, jadi agak bersih gambarnya ya. Jadi kalau kalau saya tidak zoom ini pasti agak lebih jauh jaraknya teman-teman. Di sini kalau kita lihat ya, memang agak kesana sedikit itu memang sudah masuk ke provinsi DKI Jakarta teman-teman. Makanya ya saya tidak tahu juga ya kenapa dipatoknya di sini ya. Apakah nanti dibuat PIK 3 di sini atau PIK 2 ya, walau alam. Siapa tahu ada yang mengetahui, bisa diisi di kolom komentar ya. Cuma ini jaraknya luar biasa teman-teman.
apa ya, jaraknya 30 kilometer. Jadi kalau saya hitung-hitung nih ya teman-temannya, dari titik tengah saya kan terbang tadi di Pulau Cangkir ya. Pulau Cangkir, dari drone yang saya lihat jaraknya ya, kalau ditarik lurus, benar-benar lurus, ini sebenarnya bukan 30 kilometer teman-teman, ini hanya sekitar 15 kilometer. Cuma memang ini kan dia berbelok-belok ya, ada ya sisi dia agak sedikit mengikuti alur daratan ya. Jadi ya wajar kalau memang total aja itu kurang lebih sekitar 30 kilometer atau mungkin lebih ya kali ya. Di sini kalau kita lihat juga banyak sekali tambak-tambak udang mungkin ya, di masyarakat sekitar yang difungsikan pastinya ya untuk budidaya lobster mungkin ataupun udang ya, untuk menambah pemasukan warga di sekitar sini teman-teman. Nah, kita lanjut sedikit ya pembahasannya. Warga sekitar yang tinggal di kawasan wisata mangrove Desa Konjo mengatakan pagar-pagar itu dipasang sejak 2 hingga 3 bulan yang lalu. Jadi mungkin sekitar bulan November ya. Tak ada yang tahu secara pasti kapan pagar di tengah perairan Kabupaten Tangerang itu dibuat. Surwan hanya menyebut pagar yang Surwan ini orang yang diwawancara ya oleh Tribun. Surwan hanya menyebut pagar yang disebut oleh warga sekitar dengan sebutan cerucuk itu digarap pada malam hari. Nah, ini para penjahat-penjahat ini nih kerjanya memang malam hari ya. Ia juga menyampaikan warga sekitar tidak dilibatkan dalam hal pembangunan deretan pagar di tengah laut. Ia dipasangnya malam, jadi nelayan yang melaut dari sehari sebelumnya itu pas pulang ada yang menabrak pagar itu karena belum tahu di situ ada pagar, kata Surwan. Seperti itu teman-teman. Surwan yang dikenal sebagai tokoh masyarakat sekitar situ mengatakan keberadaan pagar ini di tengah laut sangat mengganggu aktivitas para nelayan yang melaut. Katanya setelah adanya pagar tersebut, pergerakan nelayan-nelayan Kronjo terganggu karena tidak bisa melajukan kapalnya secara bebas seperti sebelum adanya pagar-pagar di situ teman-teman, ataupun sebelum dipasang ya. Karena memang kemarin waktu saya ke sana memang sedih sih saya melihat nelayan-nelayan kita teman-teman. Mereka itu kayak di ini loh, apa namanya, benar-benar kayak dikurung di apa ya, di kotakan gitu, yang mereka tuh nggak bisa bebas melaut gitu. Dan ini loh, ini kan bambu ya, meskipun misalnya ya dari sisi kanan nih, misalnya di kanan kapal nelayan itu jalan dan menabrak menuju ke sisi kiri kan, ops, ini drone saya sudah putus ya teman-teman kalau kita lihat ya, jadi kita RTH nih menuju ke titik awal. Kita lanjut ya, ini misal dia terbang lagi, dia berlayar dari sisi kanan, ditabrak tuh dari kanan ke kiri, otomatis bambu itu kan akan menuju ke kiri kan. Nah, misal ada kapal nelayan yang dari sisi kiri menuju sisi kanan dan dia tidak melihat bambu tersebut dan tertancap bambu tersebut di kapal nelayan tersebut, apa yang terjadi coba? Pasti bocor itunya, kapal nelayan tersebut, dan rusak. Iya, kalau dia bocornya itu sudah agak sedikit minggir ya, atau pas di tengah-tengah nelayan yang lainnya. Apa yang terjadi kalau pas tidak ada kapal nelayan yang lainnya dan nelayan tersebut tidak memiliki pelampung? Wah, itu bisa bubar itu di situ tuh. Bisa tenggelam ya nelayan kita, sangat bahaya sekali. Jadi saya banyak membaca juga ya, ataupun melihat di YouTube, KKP dalam hal ini sebagai pengawas ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ini salah satu yang saya mempertanyakan kenapa dia bisa lalai ataupun apa ya, terlepas dari pengawasannya yang 30 kilo loh, ini gila, panjang banget ini man. Kalau misalnya kelepasnya hanya sekilo 2 kilo boleh lah, maksudnya ya sudah, itu hal yang kecil kan. Ini 30 kilometer man, ini jauh banget, ini gila. Dan hingga saat ini tidak diketahui siapa rimbanya ini, ya Allah.
zaman sudah super canggih begini, bullshit lah kalau nggak diketahui itu siapa rimbanya. Pasti tahu lah, pasti kita juga masyarakat sudah tahu lah. Cuma ya itulah masyarakat ya, sudah ditakut-takutin segala macam, jadi kita juga nggak bisa terlalu vokal ya. Cuma ya kita sama-sama tahu lah siapa dalangnya ini semua ini ya. Yang mudah-mudahan aja ini pemerintah kita ya, ini diberikan kemudahan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya semaksimal mungkin, sebaik mungkin ya. Sehingga kepercayaan masyarakat ke uli amrinya nih, ke aparatur negaranya inilah bisa kembali gitu loh. Karena jujur saya sendiri ya begitulah. agak kurang, jujur agak terasa ya ke uli amri kita itu agak menurun sih. Ini curhatan aja ya teman-teman ya, agak menurunnya dengan melihat fenomena-fenomena yang kian kesini makin kesana ya. Ya mudah-mudahan aja kejadian ini betul-betul ada tindakan tegas oleh KKP dan dari ini ya aparatur negara kita. Kalau perlu tangkap itu pelakunya, adili, karena ini sudah melanggar peraturan undang-undang pastinya teman-teman. Undang-undang kelautan sudah pasti melanggar dan situ pasti ada hukumannya. Kalau hanya disomasi saja, disuruh cabut, habis itu tidak ada tindakan represif ataupun tindakan tegas dari aparatur negara kita, ya apa gunanya ya? Apa gunanya hanya aturan saja tapi tidak diberlakukan ya terhadap yang melanggar, ya percuma, ngapain aja si aparatur negara itu ya, padahal kita membiayai mereka ya. Saya kalau dengar di berita sih miris sih, hanya disuruh cabut aja. Cabut, atau kalau tidak nggak dicabut nanti KKP akan mencabutnya katanya. Ya elah, saya ulang, sama aja ini mah. Terus pelakunya nggak ditangkap gitu. Ya sudahlah, mungkin kita sebagai masyarakat menunggu saja nih bagaimana nih endingnya nih ya. Mudah-mudahan tidak dialihin lagi nih isu-isu yang lainnya. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman, update terkini. Insya Allah nanti saya akan update terus ini, update-updatean terkini ya. Insya Allah per berapa ya, pokoknya ada saja, nanti saya akan tiba-tiba datang ke sini untuk mengupdate lagi, karena isunya itu dikasih kesempatan 20 hari ya, 20 hari kerja dari KKP kita. Mudah-mudahan aja 20 hari ini si rimba yang punya lahan ini keluar dari persembunyiannya dan mencabut-cabut bambu-bambu tersebut. Cuma kalau dia muncul itu kan harusnya ditangkap aja ya. Kalau dia keluar dari rimbanya gitu kan, oh itu tuh berarti pelakunya, ya udah ciduk aja sekalian ya. Atau bagaimana lah nanti. Cuma saya agak menyayangkan sih kalau hanya teguran-teguran begitu saja terus nggak ada tindakan yang signifikan, ya percuma aja sih. Karena ini menurut saya sudah parah sih ya, ini termasuk tindakan yang parah banget. 30 km ini kalau nggak ada tindakan tegas dari aparatur negara kita, ya kepercayaan masyarakat mungkin semakin turun ya kepada para uli amrinya. Mudah-mudahan aja diberikan tindakan tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ditegakkan aturannya, sehingga kedaulatan hukumlah yang dikedepankan ya, bukan kedaulatan kepentingan yang dijalankan. Itu aja mungkin teman-teman ya, update terkini yang saya bisa berikan. Semoga Pak Prabowo sebagai presiden baru kita dan Mas Gibran sebagai wakil presiden kita dan aparatur negara kita ya yang di bawah presiden semuanya tuh, KKP, terus gubernur dan lain-lain sebagainya, semoga Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan bisa memberikan kemaslahatan umat
sebanyak-banyaknya pastinya. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama penerbangan ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kalam saya Abdul Fattah Arifin dari Pulau Cangkir, Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.